Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di Syuhada untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi awal mula dari kebaikan kita pada pagi hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima ini semua sebagai bagian dari amal soleh kita. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa waktu lalu, belum terlalu lama, saya itu dikontak oleh salah seorang temannya sahabat gitu ya, di daerah Bintaro, bahwa dia punya keluarga itu ada yang sakit keras, bahkan sudah koma ya di rumah sakit. Saya kemudian diminta untuk datang, katanya coba minta doanya, sekaligus juga sebetulnya kasih Bapak berikan ceramah itu, pencerahan kepada keluarga. Ya. Sebenarnya undangan seperti ini sudah berkali-kali gitu ya. Salah satunya dulu saya ingat juga pernah di daerah Jakarta Utara. Saya juga diminta datang ke sana karena ada katanya keluarga si fulan ini yang sakit keras. Bahkan yang kedua ini justru karena waktu itu awal-awal COVID ya, tidak ada yang bisa masuk ya, keluarga bisa masuk, keluarga tidak bisa masuk kecuali saya. Katanya harus temui keluarga kami, ibu kami yang sudah sakratul maut gitu ya, sudah setengah jenazah ya. Dan waktu itu saya agak-agak takut ya, karena disuruh masuk ke sebuah ruang memang isolasi untuk orang-orang yang sudah sakit keras ya. Tapi karena saya rasa takut itu saya sembunyikan ya, saya harus bisa masuk ke ruangan itu walaupun sendiri ya. Saya lihat ibunya sudah tidak bisa diajak bicara ya, keluarganya pun di luar sudah mondar-mandir gitu kan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tentu kalau kita datang, kita barangkali secara pribadi kalau kita diundang untuk yang seperti ini, tentu tidak cukup kita berkata udah sabar gitu kan, atau tidak lama lagi mati ya kan. Tentu kalimat-kalimat ini tidak cukup untuk kita perdengarkan secara khusus kepada keluarga besarnya itu ya. Maka saat itu terpikir oleh saya untuk
Ada nggak buku-buku yang kira-kira membahas tentang hiburan orang-orang sakit? Ya. Bagaimana kemudian bahasa-bahasa pencerahan dari Islam, ya, untuk mereka-mereka yang terkena musibah seperti ini, ya. Seperti kita tahu kan Islam selalu hadir, ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Saya teringat dengan sebuah buku, dulu buku kecil, buku ini buku lama, judulnya Hiburan untuk Orang-orang Sakit. Ya. Ada juga buku berbahasa Arab, judulnya Tasliyatu Ahlil Masaib. Hiburan untuk orang-orang yang terkena musibah. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, kalimat-kalimat ini yang barangkali cocok untuk kita perdengarkan. Maka saya katakan begini Bapak dan Ibu sekalian. Tentu yang pertama adalah apapun yang terjadi, ya, maka kita sebagai orang-orang beriman masih ada celah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang terjadi pada diri kita itu menghadir syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu doa yang disukai oleh Nabi itu, doanya pendek, ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Coba Bapak perhatikan, atas semua keadaan. Ya kan? Mau lagi punya masalah, mau lagi gembira, mau lagi susah, mau lagi sakit. Bahkan saat-saat sakaratul maut itu pun, ya, orang bisa menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana orang-orang yang sakaratul maut itu bisa bersyukur? Ya. Imam Ad-Dainuri menulis buku judulnya Zikrul Maut, ya. Bahwa orang-orang soleh terdahulu seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, itu saat sakaratul maut dia tidak minta diringankan, ya. Dia tidak minta diringankan seperti banyak orang, ya. Dia hanya minta kuat untuk menghadapi itu. Beda Pak, minta ringan sama minta kuat, ya kan? Karena rintihan sakit yang terjadi pada sakaratul maut itu merupakan amal terakhir seseorang. Jadi kalau kita mau meng-cross check, amal kita terakhir di dunia apa Pak? Amal kita yang kita lakukan terakhir di dunia adalah amal kita sedang sakaratul maut. Nah, kita merintih sakit, itu adalah pahala, ya kan? Jadi masih ada celah untuk kita syukur. Makanya kalau kita baca Quran, ya, Nabi yang kita sering diceritain, Nabi yang sering sakit itu siapa Pak? Nabi Ayub, ya kan? Puluhan tahun dia sakit, dikasih masa-masa dia sehat cuman berapa tahun gitu kan? Tapi
bahasanya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini kau sudah kasih penyakit, tapi engkau Maha Rahman dan Rahim. Coba renungkan kata-kata itu, Pak. Saya sudah dikasih sakit, tapi engkau tetap Rahman dan Rahim. Mempertemukan antara kata-kata sakit dengan Allah yang Maha Penyayang itu yang susah dilakukan oleh banyak orang. Mempertemukan antara masalah-masalah yang besar dalam waktu yang bersamaan masih bisa memuji Allah, itu yang susah. Biasanya adalah keluar menggerutu, menggugat, menyalahkan. Ya. Nah, itu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kira-kira kalau kita mau jadikan hiburan kata-kata itu, saya kira bisa. Ya. Yang kedua, saya membaca ada buku yang menarik yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, judulnya Uddatus Sabirin. Artinya itu adalah bekal untuk orang-orang sabar. Ya, nah, sabar kan dalam menghadapi semua masalah kan harus ada sabarnya. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi yang barusan wafat itu berkata, salah satu sifat dan akhlak yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sabar. Jadi kalau mau lihat akhlak yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran adalah sabar. Sabar itu banyak bentuknya, Pak. Ya, dengar ceramah kayak gini juga harus sabar juga. Ya kan? Sabar dari ngantuk, ya kan? Kalau kita berbeda pandangan, sabar untuk tidak menginterupsi, ya kan? Terima aja. Ya kan? Ada kesabaran. Mau sholat juga sabar, imamnya baca ayat-ayat panjang, sabar gitu kan. Tidak mungkin maju ke depan, mundur, saya enggak, sabar. Sabar itu adalah salah satu akhlak yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka beliau menulis buku judulnya Uddatu As-Sabirin, ya, bekal bagi orang-orang sabar. Nah, ini hiburan kedua. Beliau berkata begini, bahwa ada 4 sikap manusia secara umum di hadapan musibah itu, di hadapan masalah. Ya, musibah itu termasuk macam-macam, ada sakit, ada kebakaran, ada masalah apa aja. Nah, kata beliau, Imam Ibnul Qayyim, saya kira perlu kita mendengar kata-kata beliau karena beliau ini sangat pakar untuk urusan hati gitu ya. Beliau berkata, yang pertama, ada manusia yang disebut dengan ajiz. Orang yang lemah di hadapan musibah. Ya, termasuk sakit. Ada orang yang lemah. Karena dia lemah, apa yang dilakukan? Dia kemudian menggerutu. Dia menggugat, dia menyalahkan. Ya, yang dia salahkan dokternya, salahkan tetangga yang kasih makan sebelumnya kan. Bahkan sampai pada tingkat dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajiz orang yang lemah. Seperti contohnya orang-orang jahiliyah dulu, Pak, ya, seperti saya Bapak tahu ya, bahwa orang jahiliyah itu kan kalau ada keluarganya yang meninggal, itu pasti sobek-sobek pakaian, cakar rambut, mulutnya menggugat. Nah, ini termasuk yang ajiz, orang yang lemah. Ya. Nah, orang yang lemah begini adalah orang yang lemah agamanya, lemah akalnya, lemah juga wibawanya. Ya, pernah lihat orang-orang hebat, wibawa, Pak, di hadapan musibah.
Ya kan, seperti Nabi kan, Nabi itu disebutkan dalam Riyadhus Shalihin ketika Ibrahim, ya, putranya meninggal dunia dari pernikahan beliau dengan Maria, ya, Al-Qibtiyah, ada anak namanya Ibrahim kan, itu meninggal di usia-usia balita. Ya. Ceritanya kan Nabi tokoh gitu ya. Maka apa yang beliau katakan? Mata ini mengeluarkan air mata. Hati saya bersedih. Ya. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi saya tidak boleh berkata-kata kecuali kata-kata itu membuat Allah ridho. Nah, itu ucapan orang berwibawa. Kalau tidak berwibawa dia meronta-ronta. Ya kan? Ini yang pertama, ya, orang yang lemah di hadapan musibah. Yang kedua, kata beliau, orang yang sobir. Ya, sobir. Ini juga akhlak di dalam Al-Quran kan. Salah satu akhlak dalam Al-Quran adalah bersabar di hadapan musibah. Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah, ya kan? Nah, seterusnya. Nah, itu akhlak sabar. Nah, sabar artinya adalah menahan sesuatu untuk tidak berkata-kata buruk. Menahan diri untuk tidak bertindak di luar kontrol dia. Nah, itu sabar namanya. Ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, seperti kita baca dalam Al-Quran, ya, orang yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari orang biasa. Ya. Nah, sabar itu, kata hadis adalah, sabar yang paling baik adalah ketika bisa kita melakukannya pada tabrakan pertama atau pada benturan pertama. Ya. Saya sering cerita kepada Bapak Ibu, ini kalau acara takziah ini saya sering sampaikan, ya. Ada seorang wanita yang anak semata wayangnya itu meninggal. Karena anak itu sangat disayang, wanita itu tidak mau ninggalin kuburan. Air matanya tumpah ruah di kuburan itu. Dia cuek dengan orang. Perasaannya, perhatiannya hanya anaknya yang sedang meninggal ini. Dari belakang muncul seorang laki-laki berkata, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, ya, bertakwa kepada Allah dan sabar atas masalah ini, atas musibah ini. Karena dia tidak mau dengar nasihat, dia berkata, ilaika anni, pergi dari sini. Saya nggak mau dengar siapa-siapa. Laki-laki itu tidak memaksa untuk didengarkan kata-katanya. Dia pulang. Tidak lama kemudian orang cerita bahwa laki-laki yang menegur itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kaget kan, terus gimana dong, ya kan? Itu yang dia lakukan. Dia kemudian buru-buru mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu Nabi mengeluarkan hadis yang saya kira terkenal. Ya, innama as-sabru inda as-sadamatil ula. Kesabaran itu ada pada tabrakan pertama, pada benturan pertama. Artinya saat orang kena masalah, kena musibah, sakit, terus dia bisa menghadirkan kesabaran itu, itulah yang dimaksud dengan itu. Karena banyak juga orang yang bisa bersabar nanti 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian setelah dia menikah gitu kan, setelah dia sudah punya anak, ada yang bilang saya bersabar.
Nah, hakikat sabar itu terjadi pada hantaman pertama, pada benturan pertama dari masalah itu. Nah, itu orang yang sabar. Jadi sikap kedua manusia adalah orang yang pertama yang ajiz tadi, orang yang lemah, yang kedua bisa sabar. Sikap ketiga adalah orang yang radhi, orang yang bisa ridho. Nah, ini sebenarnya di atas sabar, Pak. Orang yang ridho itu yang mengikhlaskan, dia mengatakan ini ketentuan Allah, bawaannya enak, ya. Segala sesuatu itu terjadi atas kemauan Allah, kan. Dulu para sahabat itu kalau ada jarum yang jatuh ke tanah, kalau kita itu menganggapnya biasa, kan, tapi mereka berkata itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jarum yang jatuh mereka sebut sebagai ketentuan Allah. Bagaimana kalau hal-hal besar? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat dia ditikam ketika sholat dan itu menyebabkan kematiannya, detik-detik dia sebelum meninggal dunia itu justru tidak menyalahkan orang yang menikamnya itu. Ya, dia justru membaca satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dalam surat Al-Ahzab, ya. Adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi. Nah, coba bayangkan, ya. Pada saat-saat yang seperti itu masih dia bisa membaca ayat-ayat takdir. Kemudian yang keempat, ini yang unik kata Imam Ibnul Qayyim. Ada orang di hadapan masalah, ya, di hadapan sakit itu sakit itu bisa berubah jadi nikmat. Makanya beliau menyebut ada orang yang syakir, bersyukur di hadapan masalah. Ya. Kira-kira ada nggak orang Pak yang bisa dapat masalah tapi bawaannya gembira? Nggak ada, jarang. Tapi kalau ada yang bisa melakukan itu, ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana caranya supaya masalah itu bisa jadi nikmat? Kata beliau, yutasawwaru an yakuna akbar minha. Orang boleh membayangkan kalau musibahnya itu bisa lebih parah dari ini. Ya. Sekarang kan cuman sakit di rumah sakit terbaring, kan? Orang pernah membayangkan nggak kalau sebenarnya Allah bisa berbuat lebih parah dari itu? Contoh parahnya apa, Pak? Anak perempuannya tabrakan. Anak laki-lakinya narkoba. Suaminya kemudian kena kasus korupsi. Dia sakit di rumah sakit. Allah bisa berbuat seperti itu. Ya kan? Nah, tapi ini aja yang disakitkan satu orang. Tapi kalau dia bisa membayangkan akan lebih parah, nah kira-kira dia bisa menyebut itu sebagai sesuatu yang ringan. Ya. Jadi kalau punya anak yang nakal, istri yang nakal gitu ya. Nah, sebut bahwa orang-orang lain itu istrinya lebih nakal dari saya. Orang lain itu lebih parah keadaannya dari anak-anak saya, anak orang-orang lebih parah. Kira-kira cara menghibur gitu, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, bagaimana musibah itu bisa jadi nikmat atau masalah itu bisa jadi gembira. Yumkinu an takuna musibatuhu fi dinihi. Kalau dia bisa membayangkan bahwa sakit ini hanya
terkena di bagian fisik. Ya, fisik. Artinya kalau fisik yang terkena, nah itu ada pahalanya. Bagaimana kalau yang terkena itu hati dan agama? Ya, makanya sering lihat kan orang yang sudah sakaratul maut tapi berencana murtad, meninggalkan agamanya kan? Ada juga begitu, Pak. Jadi sudah di masa-masa tua, dia berencana meninggalkan. Saya kira ada. Ya, cara berpikirnya masih salah, hatinya kotor, dia sudah mau meninggalkan dunia. Itu lebih parah dari penyakit yang ini nih. Ya. Makanya dari sini kita bisa memahami salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Rob, kalau engkau ingin jadikan musibah, jangan jadikan musibah itu ada pada agama kami. Karena sakit yang lebih parah adalah sakit pada agama. Nah, kira-kira ini yang bisa membantu kita untuk mengelola masalah tadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini saya bacakan kata beliau, an yutasawwara an tuakhara ilal akhirah. Kita membayangkan kalau sakit ini itu berdampak ke akhirat. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa memahami Bapak dan Ibu sekalian apa bedanya penyakit hati sama penyakit fisik. Kalau penyakit hati itu dampaknya sampai ke akhirat. Kita akan dihisap. Kalau cuma bisul nih atau flu, itu justru dia mengurangi dosa kan. Tapi kalau kita sombong, nah itu kan penyakit. Itu dampaknya sampai ke akhirat. Ya. Nah, kita membayangkan itu tidak sampai ke, ini kan pikiran ini cuma orang Islam, orang mukmin yang punya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kapan musibah itu, masalah itu bisa jadi nikmat kalau kita menghadirkan perasaan bahwa sesungguhnya sakit ini ternyata Allah sudah tentukan jauh-jauh hari sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, kita tinggal hari ini kita hadapi. Jadi ketentuan Allah itu akan bertemu dengan kenyataan. Ketentuan Allah itu pasti akan bertemu dengan kenyataan pada waktunya. Nah, hari ini baru bertemu sakit itu kan. Nah, berarti oh ya terhibur ya. Ya kan? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau lihat orang yang tadinya menggerutu tiba-tiba bersyukur. Orang yang sudah selesai diamputasi. Kira-kira penyakit itu ketika dia belum diamputasi dia rasa takut, khawatir, nanti ada apa-apa gitu kan. Ketika selesai diamputasi dan dia bisa bergerak lagi seperti biasa, biasanya orang itu akan sangat berterima kasih kepada dokter. Ya enggak, Pak? Nah, kira-kira begitu gambarannya. Ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, di satu sisi coba ada satu ayat menarik di dalam Al-Qur'an itu ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 27. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu ar-rizqa labagaw fil ardi. Kalimatnya pendek, Pak.
sekiranya orang itu dibentangkan rezekinya, dia pasti sombong di muka bumi. Ya. Surat itu tuh ayat, walau basatallahu rizqa labagau fil ardi. Sekiranya Allah membentangkan rezeki untuk hamba, seorang hamba, pasti hamba itu berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana kita memahami ini, Pak? Ternyata kita harus mensyukuri yang namanya takaran. Yang namanya, kapan takaran kita berlebih, orang itu bisa jadi sombong. Kapan sakit umur orang dipanjangkan, bisa jadi dia mudarat bagi dia. Makanya takaran Allah itu selalu tepat untuk kita. Ya. Kenapa kadang-kadang orang merasa dirinya miskin gitu ya? Boleh jadi kalau orang itu dikayakan, dia tidak rendah hati lagi. Ya kan? Kata Allah, seandainya kami bentangkan rezekinya, mungkin dia sombong. Sekiranya kami panjangkan usianya lebih lama, mungkin dia bahaya bagi dia. Ya enggak, Pak? Coba ini melihat ini sebagai ayat yang bersyukur dengan takaran itu. Ya. Nah, kira-kira ayat ini yang kemudian bisa, oh ya, semua ada takarannya. Kalau sudah semua ada takarannya, pasti biasanya itu menghadirkan ketenangan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dari sini kita bisa paham kenapa orang-orang soleh terdahulu itu kadang-kadang kematian itu mau dibeli. Saya pernah membaca ada orang soleh, seorang wanita bahkan. Ini disebutkan dalam buku Hakikatul Maut. Ya. Ada seorang wanita salaf dahulu pernah berkata, "Lau kanatil mautu yuba lashtaraitu." Seandainya kematian itu dibeli, nah kita bisa analogikan, sekiranya sakit itu sesuatu yang dipajang, saya mau beli. Karena itu ajang bagi saya untuk membersihkan diri saya. Saya kira di sini tidak ada yang berani berkata begitu, Pak. Mana penyakitnya? Sini saya mau beli. Nah, itu cuma orang-orang soleh dahulu yang bisa melakukan itu. Karena punya pemahaman yang baik. Bahkan dahulu saya pernah ucapkan di sini, ada seorang ulama itu kalau cari istri, cari yang bermasalah. Mulutnya agak tajam dikit, ya, ya begitu. Kenapa? Kalau sudah berumah tangga pasti terjadi konflik. Kalau sudah ada konfliknya berarti ada ruang untuk sabar. Kalau sudah ada sabarnya berarti ada pahalanya. Iya kan? Nah, jadi jadikan konflik-konflik di dalam itu, udah ini kira-kira tempat saya sedang membuat pahala. Ada orang-orang dulu, ulama-ulama salaf ya, kalau beli onta, beli kendaraan, beli kendaraan perjalanan itu, cari onta yang malas berjalan. Ya. Kenapa? Kalau sudah di tengah jalan, pasti ontanya malas berjalan. Pasti dia turun, dipukul-pukul ontanya. Enggak, kalau dia tidak, dia turun di dalam perjalanan itu, ontanya disapu-sapu kepalanya. Itu adalah peluang untuk sabar kepada binatang.
Ya kan? Kalau dipukul-pukul lagi kamu berjalan, ada sabarnya. Sabarnya itu adalah pahala. Dari sini kita memahami hidup-hidup yang comfortable itu, yang nyaman itu, nyaman, tapi tidak ada pahalanya kan? Nah, begitu cara melihat orang yang sedang mendapatkan masalah itu. Ya, di hadapannya ada kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu cara kita membaca masalah itu bisa menjadi nikmat. Tapi di sini kayaknya nggak ada mau cari istri yang bermasalah kan? Ya. Yang ada yang sudah siap. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi untuk keluarga yang terkena keluarganya sedang sakit. Kira-kira kata-kata itu bisa kita sampaikan ya. Yang kedua untuk orang yang sakit. Untuk orang yang sakit, Pak. Sakit itu kan kira-kira ada dua. Ada orang yang sakit parah. Yang ngomong sudah tidak bisa, ya kan? Ada yang masih bisa diajak, masih bisa kita komunikasi walaupun seadanya. Ya. Maka ada hal yang perlu kita nasihatkan. Ini saya kira menjadi nasihat kita bersama kalau ketemu orang sakit. Apa sikap-sikap yang perlu kita hadirkan saat-saat kita kira-kira kalau sakit keras? Yang pertama adalah menghadirkan perasaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaikkan duga. Bagaimana cara membaikkan duga, Pak? Yang pertama adalah kalau kita datang berkunjung itu, ingatkan bahwa yang sakit ini sudah banyak mengamalkan amal-amal soleh. Ya. Jadi kalau ketemu orang sakit itu, cerita bahwa engkau ini sudah rajin sholat berjamaah. Sedekahmu sudah banyak. Anak-anakmu sudah jadi semua. Ya kan? Engkau sudah punya amal jariah. Teman-temanmu semua pada senang. Bapak bisa bayangkan kalau orang sakit mendengarkan ini. Apa yang akan dia lakukan? Nah, dia akan berhusnuzon. Makanya dulu para sahabat dan ulama-ulama soleh itu ketika mereka sakit, itu permintaan mereka. Ya, kata mereka ke keluarganya, ceritakan kepada saya amal-amal saya. Dengan amal-amal itu saya pergunakan untuk berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Jadi jangan cerita-cerita dosa dia di depan orang sakit. Ya kan? Cerita-cerita masa lalu yang kayaknya dia sendiri nggak suka dengar tuh. Cerita-cerita kenakalan SMA, berapa gadis yang korban. Ya kan? Udah masa lalu. Ya kan? Lama-lama dia takut. Khawatir kalau takut itu dia mati. Ya kan? Semua orang punya cerita masa lalu, Pak. Tapi ada penempatan yang pas untuk kita sebutkan. Ya. Yang kedua, cerita yang ringan-ringan. Jangan di hadapan orang sakit itu temanya berat-berat. Ngomongin tentang politik, ngomongin tentang sebuah alam yang dia tidak lihat. Ya. Cerita yang ringan-ringan, bagaimana kabar, terus bagaimana cucunya, ya kan? Ya. Gimana waktu kemarin kenang-kenangan waktu kita makan di warung Padang kemarin kan kayaknya nambah gitu kan. Itu enak tuh didengar orang sakit. Ya. Kemudian ceritakan harapan-harapan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, la yaghfirannallahu yaumal qiyamati maghfiratan lam takhtur ala qalbi bashar.
pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan ampunan kepada hamba itu, ya, di luar dari dugaan dia. Coba Bapak kalau dengar kata itu. Allah nanti akan memberikan ampunannya kepada setiap hamba di luar dari dugaan dia. Intinya Allah sangat baik. Ya. Nah, kira-kira kalau dengar-dengar itu kira-kira yang bisa membuat orang kemudian berhusnuzon. Nah, inilah maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Betul kan? Jangan sampai seorang di antara kalian itu meninggal dunia sebelum memastikan satu hal, dia sudah berprasangka baik kepada Allah. Ya kan? Nah, prasangka baik ini nanti turunannya banyak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita orang yang mengunjungi orang-orang sakit itu adalah mengingatkan untuk mengamalkan amal-amal sederhana, amal-amal ringan. Ada sebuah buku judulnya Wafatur Rasul ila Ar-Rafiqil A'la, Ibrahim Al-Faqih, ya. Beliau bercerita bahwa ada 3 amalan yang Nabi lakukan sebelum meninggal dunia. Ada amalan yang Nabi serius melakukannya sebelum dia meninggal dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Salah satunya adalah beliau rajin membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah. Intinya zikir. Kita ajarin ke orang itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu. Jangan disuruh mengamalkan amal-amal berat. Contoh misalnya Bapak sholat duha. Ya kan? Bapak nggak masuk. Kasih yang ringan-ringan. Ya. Kalau tidak bisa sholat dengan hati dan dengan semua keadaan yang sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua, amal yang Nabi rajin lakukan adalah membaca Al-Quran. Ya, pada saat-saat terakhir sebelum Nabi meninggal itu kan didatangi Jibril kan, dia mentadaruskan Al-Quran. Artinya ini bisa kita lakukan kalau orang sakit itu banyak mendengar kaset ngaji. Bisa kan? Bisa. Kita keluarganya dia nggak bisa putar kaset, putarin salawat, putarin ngaji di depan dia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini sebenarnya hari-hari terakhir sebelum meninggal Nabi itikaf sebenarnya, ya. Tapi ketika Nabi ini lakukan ketika masih beliau bisa bergerak, ya. Yang berikutnya adalah kalau dia sudah sakaratul maut itu mentalkinnya cuma sekali saja, ya, mentalkinnya hanya sekali. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya, nasihat beliau, kalau mentalkin mayit itu jangan dipaksa. Ya, ucapin enggak la ilaha illallah, ucapin enggak. Cukup la ilaha illallah, kemudian dia tidur, istirahat dengan itu sampai dia mati. Nah, itu sudah cukup. Khawatir nanti kalau diulang-ulang, dipaksa-paksa, dia akan benci dengan kalimat itu. Ya kan? Orang nggak bisa dipaksa, walaupun itu baik. Ya kan? Cukup sekali saja dia nyaman dengan itu, dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat menarik, ya, yang disampaikan oleh Syekh Ad-Dainuri dalam bukunya. Sebenarnya orang yang mati itu, ya, cuman sayang kita tidak bisa bertanya. Coba kira-kira Bapak membayangkan nih,
dikasih kesempatan bertemu dengan para jenazah orang-orang beriman. Dan tanya kepada mereka kira-kira masih mau kembali ke syuhada tidak? Ya. Saya kira jawaban mereka mengatakan tidak mau. Tidak ada yang mau balik lagi ke dunia. Untuk orang-orang beriman, ya. Seperti halnya kita ini yang dewasa begini, tidak ada yang mau kembali ke alam rahim. Kira-kira kalau saya tanya Bapak, ada nggak yang mau kita ikut balik ke alam rahim ibu kita? Nggak ada yang mau kan? Nggak ada. Ya. Orang-orang mati juga begitu. Kalau kita ajak mereka ke dunia, tidak ada yang mau. Ya. Tidak ada yang mau. Karena sekarang berada dalam sebuah kenikmatan yang tadi itu di luar dugaan-dugaan mereka. Ya. Nah, hiburan itu kita sampaikan ke mereka. Bahwa Allah tidak ingin memisahkan kita sebenarnya. Dia hanya sedang membuat rencana untuk pertemuan yang lebih abadi. Ya. Saya kira kalau kalimat-kalimat ini didengar oleh orang-orang yang sakit itu, kalau gitu mati aja. Ya kan? Karena kekuatan kata-kata ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang Allah ajarkan melalui lisan-lisan para ulama-ulama soleh terdahulu. Ini masih ada waktu nggak ya? Atau udah habis? Oh ya. Sebenarnya ya, saya pengantar saja, tapi saya tidak mau sampaikan. Ada 10 alasan, ya, 10 alasan dari sisi logika Pak, bukan dalil. Ya, kalau dalil kita harus mati, kadang-kadang udah ngerti. Tapi apa logikanya kita harus meninggalkan dunia? Ya, ada logika yang bisa ditangkap dan bisa diterima oleh akal. Kenapa pada waktunya kita bisa meninggal dunia? Ya, tadi ini saya mau sampaikan, tapi waktunya tidak cukup. Insya Allah kalau saya ingat saya sampaikan, kalau tidak jadi file saya pribadi. Ya, karena waktu sudah selesai, kita sampai di sini. Kalau ada tanya jawab kita persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita, Pak Ustaz Muhammad Yasir Alsi. Di antara jamaah yang hadir di sini, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Mungkin kami akan bacakan pertanyaan dari online Pak Ustaz. Ini ada dari Pak Arifin. Bismillah, izin bertanya, apa kiat-kiat yang bisa dilakukan agar kita tetap bersabar dalam berbagai keadaan? Syukron. Ya, kalimat sabar itu Bapak dan Ibu sekalian, itu paling gampang kita ucapkan. Tapi paling susah kita lakukan. Tapi perlu kita sadar bahwa Allah itu maha adil. Gitu ya. Kalau Allah pernah menciptakan laki-laki, adilnya Allah dia ciptakan juga perempuan. Ya, coba Bapak bayangkan kalau semuanya laki-laki. Nggak seru hidup ini. Ya. Ketika dia menciptakan malam, dia juga menciptakan siang. Dalam Al-Quran kan ada bahasa itu. Bagaimana seandainya kalau kalian selalu berada di waktu malam, siang tidak ada. Tidak ada kita waktu untuk mencari rezeki. Kalau siang semua tidak ada waktu kita untuk beristirahat. Nah, sabar juga begitu. Ketika Allah menciptakan penyakit, menciptakan masalah, Allah tidak zalim menciptakan seorang diri, tapi dia menciptakan yang namanya sabar. Sabar itu menempel dalam diri kita. Sewaktu-waktu kita harus keluarkan. Ya. Sewaktu-waktu kita harus keluarkan, dan itu sehat. Dan itulah pesonanya seorang
yang beriman. Ya, itu kalau kita ulang-ulang hadis itu sebenarnya menarik sekali ya Pak ya. Orang mukmin itu hidupnya diapit oleh dua sifat. Kalau dia dapat masalah dia sabar. Kalau dia dapat nikmat dia itu aja kan, amplitudonya bergerak begitu. Ya kan? Setingkat di atas sabar itu namanya stres, ya, setingkat di bawah syukur itu namanya foya-foya. Bayangkan hidup seseorang amplitudonya bergerak keras, itu gampang kena stroke. Ini bisa kita lihat dalam pelawak. Pelawak itu kalau dia ada hal-hal ringan dia tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau dapat sesuatu yang ini dia gegap gempita. Kalau dia dapat masalah dia hampir bunuh diri. Ya kan? Begitu tuh. Jadi gampang kena. Nah, orang mukmin itu sabar, syukur, sabar, syukur. Ya. Di dalam Islam itu ada 3 amalan yang dikasih 2 pahala sekaligus. Yang pertama seorang budak yang masuk Islam. Kata Nabi dia dapat 2 pahala. Yang kedua adalah orang yang sabar itu. Ya. Nah, ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang sabar itu akan mendapatkan pahala yang di luar dari hisaban dia atau hitungan dia. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini muka-muka sabar semua ini ya. Saya tertarik dengan yang terakhir dari Pak Ustaz tadi. Dari 10 itu mungkin bisa dibuka secara cepat Pak Ustaz. Tingkat-tingkat saja. Oh, poin-poinnya aja nih Pak Ustaz. Contekannya dulu Pak Ustaz, apa Pak Ustaz? Insya Allah pekan depan kita ingatin ya. Karena kita sedang bicara materi sabar, katanya diminta sabar Pak Tajuddin. Insya Allah supaya detil ini ujian apa ya? Ujian hidup ya. Supaya nanti semua bisa nyimak dan lengkap kita simpan di pekan depan. Boleh ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang beliau sabarnya berhasil ya, insya Allah. Ada pertanyaan lagi. Mungkin kami di Ustaz. Kalau tadi hadis itu kan menyampaikan sabar itu pada benturan pertama Pak Ustaz ya. Nah, lalu kalau kita ini nggak pada benturan pertama atau pada contoh kasus itu setelah ibu ini ketemu dengan Rasulullah dan dia mengungkapkan bahwa dia itu sabar. Nah sekarang pahalanya itu dapat nggak tuh Pak Ustaz? Atau apakah itu memang sebetulnya bukan sabar tapi mendapatkan pahala yang lain, menerima? Iya. Hadis tadi berbicara tentang tahapan sabar paling tinggi. Kalau orang yang bisa melakukan sabar pada benturan pertama itu hakikat sabar. Tapi di bawahnya itu masih ada turunan sabar-sabar yang lain. Dan mendapatkan pahala juga. Tapi tidak seutama yang di atas. Ya. Ini kisah pendek tapi menarik Pak. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Ada seorang wanita di masa Nabi itu. Wanita hitam. Ya. Bukan hitam. Wanita di masa Nabi. Ya. Dia terkena penyakit epilepsi. Suka penyakit ayan. Dulu saudara saya Pak di kampung saya ingat betul. Kena penyakit begini, kadang-kadang pingsan. Pingsannya itu bahaya kalau dia dulu kan kami tinggal di pinggir kali. Saya ingat betul sekali pernah terjadi dia kambuh penyakitnya itu jatuh di
di sungai. Kakak saya itu yang kemudian terjun di air kemudian diangkat. Nah, ada di masa Nabi seorang perempuan yang terkena penyakit itu, dia datang kepada Nabi, ya Rasul, saya ini punya penyakit menahun. Kayaknya nggak bisa sembuh. Makanya doakan saya supaya sembuh. Kata Nabi ada dua pilihannya. Saya berdoa untuk kesembuhanmu atau kau pilih bersabar dengan ini. Pilih bersabar. Tapi kau bersabar walakil jannah. Engkau nanti insya Allah akan masuk surga. Ya, kalau kita ini yang berpikiran kayaknya sembuh aja deh. Tapi dia tidak. Saya milih sabar kalau begitu. Karena ada sesuatu yang besar di balik sabar ini. Dia sabar, Pak, dengan penyakit itu. Walaupun tadi sebenarnya dia ungkapkan penyakit kan karena ada ilat, ada sebuah alasan, karena kalau penyakitnya kambuh, auratnya tersingkap. Itu yang dia ingin sembuh sebenarnya. Tapi walaupun begitu, saya memilih sabar. Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa waktu terus berjalan. Ya. Ternyata perempuan ini di kemudian hari sembuh. Ya kan? Jadi perhatikan, sabarnya dia jalani, ada surga di belakangnya, tapi sembuh juga dia dapat. Ya kan? Sekiranya dia milih sembuh, kira-kira begitu ya. Saya kira surga itu mungkin bisa hilang. Nah, karena itu ini salah satu hadis kalau kita baca di Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab as-sabar. Ya, bab as-sabar, bab tentang kesabaran untuk hiburan bagi orang-orang yang sakit. Cukup ya? Ya. Jazakallahu khairan katsiran sekali lagi pada Pak Ustadz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi amal jariah kebaikan untuk beliau dan bisa kita laksanakan. Dan apa yang beliau sampaikan juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di masjid dan juga mengikuti kajian melalui online. Insya Allah besok subuh, Ahad subuh, ibadah kajian bersama Ustaz Benny Adriansyah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.